Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya sampai pada himpunan dan sistem bilangan. Nah, kali ini peta konsepnya adalah yang pertama kita akan belajar tentang himpunan, kemudian sistem bilangan. Untuk sistem bilangan nanti dibagi menjadi 3, sistem bilangan biner, oktal, dan desimal. Baiklah, kita mulai satu persatu ya anak-anak. Nah, himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Contoh, himpunan A adalah nama bulan berawalan huruf M. Maka ini dapat dituliskan notasinya sebagai berikut. A sama dengan dalam kurung Maret dan Mei, karena hanya 2 itu bulan yang berawalan dengan huruf M. Baik anak-anak, kemudian berikutnya. Nah, ini adalah contoh permasalahan terkait himpunan. Coba kalian perhatikan. Misalkan ini ada perlakuan terhadap sebuah bunga, disiram dengan larutan warna biru, larutan warna coklat, dan larutan warna kuning, menghasilkan bunga seperti ini. Daunnya berwarna putih, kemudian bertambah besar bunganya, ukurannya, kemudian daunnya menumpuk. Nah, itu ketika dia disiram dengan cairan warna biru, coklat, dan kuning. Berikutnya, treatment yang kedua, ketika tanaman yang sama disiram dengan larutan warna hitam, coklat, dan ungu, maka bunganya menjadi bertambah besar, berbunga, dan berbuah. Sementara ketika tanaman itu ditreatment dengan larutan warna ungu, hitam, biru ini ya, biru tua dan kuning, dia menjadi tidak besar bunganya, tetapi daunnya berwarna putih dan berbuah. Nah, coba kita perhatikan. Dari kasus yang pertama dan yang kedua, ada yang sama, ada irisan di sini namanya. Pada treatment yang pertama, dia dimasukkan juga larutan coklat. Yang kedua juga dimasukkan larutan coklat. Nah, sehingga berarti ada zat yang sama yang menghasilkan hal yang sama pula di treatment pertama dan kedua. Nah, setelah kita perhatikan, pada treatment pertama hasilnya daun putih bertambah besar, daunnya menumpuk. Kemudian di treatment kedua bertambah besar, berbunga dan berbuah. Berarti yang sama adalah bertambah besar. Nah, dari dua kasus ini berarti kita tahu bahwa larutan coklat fungsinya membuat tumbuhan bertambah besar. Oke, ketemu satu. Nah, sekarang perhatikan lagi. Pada treatment yang ketiga juga memiliki persamaan dengan treatment yang kedua. Pada treatment pertama ada larutan kuning, pada treatment ketiga juga ada larutan kuning. Nah, yang kita sama ternyata kejadiannya adalah daun putih bertambah besar, daun menumpuk, sementara yang ketiga tidak besar, daun putih dan berbuah. Berarti larutan yang berwarna kuning itu fungsinya adalah sebagai pembuat daun putih. Nah, kita ketemu dua sudah. Yang coklat tadi bertambah besar, kemudian larutan kuning membuat daun berwarna putih. Sekarang kita lihat lagi persamaan antara yang ketiga dengan yang kedua. Yang ketiga dan kedua sama-sama dikasih cairan atau larutan berwarna ungu. Nah, yang sama pada treatment yang kedua adalah berbuah. Di treatment yang ketiga juga berbuah. Jadi yang larutan ungu itu fungsinya adalah membuat daun tanaman berbuah. Yang belum kita ketemukan adalah warna hitam dan biru tua. Nah, sekarang kita tinggal mencari saja. Yang pada treatment kedua bertambah sebesar tadi sudah miliknya larutan warna coklat, berbuah sudah miliknya larutan warna ungu, otomatis warna abu-abu ini terwakili oleh atau berfungsi untuk memberi bunga atau berbunga. Kemudian pada kasus yang ketiga, daun putih tadi sudah miliknya larutan kuning, berbuah juga sudah miliknya larutan ungu, berarti otomatis larutan biru tua fungsinya adalah membuat tanaman tidak besar. Nah, dari sini kita tahu fungsi dari larutan, keenam larutan yang ada di gambar. Jadi, nah, seperti itulah kita menyelesaikan masalah terkait himpunan. Kita cari irisan dari himpunan yang ada. Di sini tadi irisannya coklat, di sini dan di sini adalah
kuning. Nah, harapannya nanti kamu bisa mengerjakan soal hampir mirip seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sistem bilangan. Apa sih sistem bilangan? Sistem bilangan adalah sistem penulisan yang mewakili bilangan yang ditulis menggunakan angka, digit, atau simbol lain. Nah, rumus sederhananya adalah A kali B pangkat N. A adalah absolut digit atau nilai mutlak dari masing-masing digit bilangan. B adalah basis ya, kalau misalkan nanti bilangan bilangan biner berarti basisnya 2, bilangan oktal berarti 8, bilangan desimal 10, nah seperti itu. Kemudian N adalah posisi valu, di mana nanti posisinya kita hitung ya. Oke, kita masuk ke bilangan yang pertama. Sistem bilangan yang pertama adalah bilangan biner. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulis angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Jadi angka terbesarnya adalah 1. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit atau binary digit. Jadi bit itu singkatan dari binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte per bita. Dalam istilah komputer, 1 bit itu nilainya sama dengan 8 bit atau binary digit tadi ya. Nah, rumusnya adalah A kali 2 pangkat N. Nah, contohnya begini. Jadi ini menulisnya gini ya, mengapa? Karena kan dia biner, angka tertinggi adalah 1. Jadi 1, 0, 1, 1. Nah, ini nilainya berapa? Kalau kita buat desimal misalkan. Kita tinggal kalikan aja dengan ini rumusnya tadi 1 kali 2 karena dia biner. Pangkatnya ini, posisi N ini kita hitung. 1 tuh di sini. Ada berapa angka di belakang dia? 1, 2, 3. Berarti dia posisinya berada di 3. N-nya 3. Berarti 1 kali 2 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2, 8. 8 kali 1 hasilnya 8. Nah, kemudian yang angka berikutnya 0. 0 kali 2 pangkat, nah kita hitung angka di belakang 0, 1, 2, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4, tapi dikali 0 hasilnya 0. Berikutnya 1 di sini. 1 ini nilainya 1 kali 2 pangkat 1. Mengapa? Karena angka dia posisi N-nya adalah 1 ya. Nah, 2 pangkat 1 itu 2. 2 kali 1 hasilnya 2. Yang terakhir 1 di sini. Berarti 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Semua bilangan pangkat 0 itu nilainya 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Sehingga ini kita tambah kalau sudah ketemu hasilnya. 8 tambah 0, 8, tambah 2, 10, tambah 1, 11. Berarti angka 1011 pada bilangan biner itu kalau dikonversi ke bilangan desimal sama dengan angka 11. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya bilangan oktal. Kalau biner itu 2, basisnya okta itu 8. Nah, jadi 0, 1, 2, 3, 1, 6, 5, 6, 7. Angka terbesar adalah 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, rumusnya A kali 8 pangkat N. Jadi basisnya 8, N-nya nanti tergantung posisinya. Nah, seperti ini misalkan ada angka 7246. Kita akan konversi ke desimal. Berapa angka ini dalam desimal? Ya kita tinggal kalikan. 7 itu adalah bilangan mutlaknya. Kali 8 basisnya pangkatnya N-nya berapa? Kita hitung. 7 itu angka di belakang 7 berapa? 1, 2, 3. Berarti 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu 8 kali 8 kali 8. Hasilnya berapa nanti dikali 7? Nah, hasilnya adalah 3584. 3584. Begitu terus 2 juga begitu. 2 posisi mutlaknya dikali 8 pangkat 2. Karena 2 angka, setelah 2 itu ada 2 angka. 8 pangkat 2 itu 8 kali 8, 64. Kali 2 hasilnya 128. Angka ketiga adalah 4. Kita kali dengan basisnya 8 pangkat 1. Karena dia angka setelahnya hanya 1. Nah, 8 pangkat 1 itu ya 8. 8 kali 4, 32. Angka terakhir 6. 6 kita kali dengan basisnya 8 pangkat 0. Semua bilangan di pangkat 0 itu hasilnya 1. 1 kali 6, 6. Nah, ini kita jumlah. Hasilnya 3750. Jadi, bilangan oktal 7246 itu kalau kita konversi ke bilangan desimal nilainya menjadi 3750. Kita lanjutkan ke bilangan desimal. Nah, kalau bilangan desimal ini bilangan yang biasa kita pakai. Dari desi. Desi itu artinya 10.
deca, bukan desi ya, deca. Deca itu 10. Nah, jadi bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan basis 10. Angka terbesar adalah 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini biasa kita pakai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Rumusnya A kali 10 pangkat N. Jadi basisnya 10. Contohnya gini. Ada angka 4352. Nah, ini kan basis 10 juga. 4352 itu berapa sih sebenarnya? Nah, posisi 4. Posisi mutlaknya 4 dikali basisnya 10, pangkatnya 1, 2, 3, pangkat 3. 4 kali 10 pangkat 3 itu 4000. Kan 10 pangkat 3 itu 10 kali 10 kali 10, 1000 kali 4, 4000. Kemudian 3, bilangan berikutnya adalah 3. 3 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10, 100 kali 3, 300. Angka berikutnya 5. 5 kali 10 pangkat 1. Berarti 5 kali 10, 50. Angka berikutnya terakhir adalah 2. 2 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu 1 kali 2, 2 berarti. Nah, nilai 4352 pada bilangan desimal itu nilainya adalah 4352. Nah, ini kalau begitu juga kalau dia pecahan ya. Kalau pecahan berarti angkanya negatif. Nah, oke, kita lanjutkan. Sekarang ini bukan bilangan desimal ya, tapi bilangan heksadesimal. Heksadesimal adalah bilangan yang menggunakan basis 16. Heksa itu 16. Nah, menggunakan 16 macam simbol bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dilanjut dengan A, B, C, D, E, dan F. Nah, kemudian rumusnya A kali 16 pangkat N. Misalkan ini ada angka seperti ini. 19AF. Nah, itu pada bilangan heksadesimal nilainya berapa? Ya, kita tinggal kalikan 1 dikali 16 karena basis 16 pangkat 3. Karena 1 di sini angka di belakang 1 adalah 3. Berarti posisinya dia berada di ribuan. 16 kali 16 kali 16 dikali 1 hasilnya 4096. 9, posisi 9 angka berikutnya dikali 16 pangkat 2. Nah, itu berarti 16 kali 16 kali 9 hasilnya 2304. Nah, A itu adalah angka ke-10. Coba kita hitung ya. A, B, C, D, E, F, maaf, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, A itu angka ke-10. Berarti dia A itu nilainya 10 dikali 16 pangkat 1, berarti 16 kali 10, 160. Kalau F itu adalah bilangan ke-16, ke-15 ya, ke-15 F. Nah, berarti 15 kali 16 pangkat 0, semua bilangan di pangkat 0 adalah 1, berarti 15 kali 1, 15, kita jumlah hasilnya 6.575. Itu. Kita lanjutkan. Konversi. Nah, jika kita mau mengkonversi bilangan, prinsipnya kalau dari basis besar ke basis kecil, misalkan heksa ke desimal, kan heksa itu basisnya 16, desimal 10, berarti itu lebih besar. Itu kita bagi dengan basis sistem bilangan yang dikonversi. Sementara kalau basisnya kecil ke basis besar, kebalikannya dibagi ya. Oh maaf, dikali, yang tadi dibagi. Kalau yang besar ke kecil itu dibagi, kecil ke besar dikali. Nah, contohnya begini. Dari basis 10 ke basis 2 misalkan, nilai 30 itu berapa? Dalam basis 2. Kita cari karena ini besar ke kecil berarti dibagi 30 kita bagi 2. Mengapa bagi 2? Karena basisnya kan konversinya adalah ke basis 2. 15 sisanya 0. Nah, 15 ini kita bagi lagi. 15 dibagi 2, 7 sisa 1. 7 kita bagi lagi, 7 bagi 2, 3 sisa 1, 3 juga kita bagi 2, 1 sisa 1. Nah, 1 kita bagi 2, berarti kan nggak bisa 0. Nah, ini sampai 0 itu berhenti, sisanya 1. Ditulisnya dari bawah, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, berikutnya, kebalikannya sekarang. Kalau dari basis 2 ke basis 10, berapakah nilai 1, 1, 1, 1, 0? Nah, kalau dari basis yang rendah ke tinggi kita kali. 1 kali 2 pangkat 4. Nah, mengapa? Karena posisinya kan berada pada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. 16 kali 1, 16. Nah, begitu terus 1 kali 2 pangkat 3, berarti 1 kali 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8. 8. 1 kali 2 pangkat 2, posisinya ini yang ke sini kan bilangan berikutnya itu posisi kedua. Nah, berarti 1 kali 2 kali 2, 4, 4. Kemudian
Berikutnya 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 1 kali 2, 2. 0 kali 2 pangkat 0. Oh ini salah ya, semua bilangan di pangkat 0 itu 1, 1 kali 0 itu 0. Jadi di sini harusnya 1. Kemudian ini kita jumlah hasilnya 30. Jadi sama, ketika kita konversi dari basis 10 ke 2 nilai 30 itu 11110. Ketika kita konversi dari basis 2 ke basis 10 nilai 11110 itu adalah 30. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Ini materi kita terakhir ya, konversi bilangan. Semoga apa yang Ibu terangkan itu bermanfaat, kamu bisa memahami, kemudian nanti bisa dilanjut dengan mengerjakan latihan yang ada di buku BSE. Demikian anak-anak, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.